Halo semua, perkenalkan nama aku Mia Rianti dengan NIM 24233045 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Video kali ini aku akan membahas materi terkait media komunikasi perpajakan di era digital. Sebelum memasuki materi terkait media komunikasi perpajakan di era digital, marilah kita mengetahui pengertian dari media komunikasi itu sendiri. Media komunikasi merupakan sebuah sarana atau alat yang dipakai sebagai penyampaian pesan dari komunikator kepada khalayak. Media komunikasi sangat penting untuk kehidupan seluruh masyarakat. Sederhananya, media komunikasi merupakan perantara dalam penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan yang memiliki tujuan agar efisien dalam menyebarkan informasi atau pesan. Selanjutnya ada jenis-jenis media komunikasi. Jenis-jenis media komunikasi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada berdasarkan fungsinya, yang kedua berdasarkan bentuknya, dan yang terakhir ada berdasarkan jangkauan penyebaran informasi. Yang pertama, jenis-jenis media komunikasi berdasarkan fungsinya. Jenis-jenis media komunikasi berdasarkan fungsinya ini terbagi lagi menjadi 3, yang dimana yang pertama ada fungsi produksi. Fungsi produksi ini adalah media komunikasi yang berguna untuk menghasilkan informasi. Contohnya seperti komputer pengolah kata atau word processor. Yang kedua ada fungsi reproduksi. Fungsi reproduksi adalah media komunikasi yang kegunaannya untuk memproduksi ulang dan menggandakan informasi. Contohnya itu seperti audio tapes recorder dan video tapes. Yang ketiga ada fungsi penyampaian informasi. Fungsi penyampaian informasi adalah media komunikan yang digunakan untuk komunikasi, yang dipergunakan untuk menyebarluaskan dan menyampaikan pesan kepada komunikan yang menjadi sasaran. Contohnya ini seperti telepon. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis media komunikasi berdasarkan bentuknya. Jenis media komunikasi berdasarkan bentuknya terbagi lagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada media cetak. Media cetak adalah segala barang cetak yang dapat digunakan sebagai sarana penyampaian pesan. Contohnya ini seperti surat kabar, brosur, buletin, dan lain-lain. Yang kedua ada media visual atau media pandang. Media visual ini adalah penerimaan pesan yang tersampaikan menggunakan indera penglihatan. Contohnya seperti televisi, foto, gambar, dan lain-lain. Yang ketiga ada media audio. Media audio ini adalah penerimaan pesan yang tersampaikan dengan menggunakan indera pendengaran. Contohnya ini ada radio, tape recorder, dan lain-lain sebagainya. Dan yang terakhir ada media audio visual. Media audio visual adalah media komunikasi yang dapat dilihat sekaligus didengar. Jadi untuk mengakses informasi yang disampaikan, dapat digunakan indera penglihatan sekaligus indera pendengaran. Contohnya itu ada televisi dan film. Dan yang terakhir, jenis-jenis media komunikasi berdasarkan jangkauan penyebaran informasi. Jenis-jenis media komunikasi berdasarkan jangkauan penyebaran informasi ini terbagi lagi menjadi 2. Yang dimana pertama itu ada media komunikasi eksternal. Media komunikasi eksternal ini adalah media komunikasi yang digunakan untuk menjalin hubungan dan menyampaikan informasi dengan pihak-pihak luar. Sedangkan yang kedua, media komunikasi internal adalah semua sarana penyampaian dan penerimaan informasi di kalangan publik internal, dan biasanya bersifat non-komersial. Penerima maupun pengirim informasi adalah orang-orang publik internal. Selanjutnya, media komunikasi perpajakan di era digital. Media komunikasi adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk mempermudah seseorang dalam menyampaikan dan menerima pesan dengan tujuan tertentu. Seiring dengan berkembangnya teknologi, saat ini selain memanfaatkan media komunikasi analog, seperti penggunaan telepon, televisi, dan radio sebagai media komunikasi, bidang perpajakan juga telah memanfaatkan berbagai media komunikasi digital seperti menggunakan atau memanfaatkan fasilitas email, chatting, dan media sosial dalam proses komunikasinya. Baiklah, sekian video presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.